Maya bekerja keras sepanjang pagi, dia akan istirahat makan siang dan pergi ke tempat parkir. Tapi saat mendekati mobilnya, dia melihat kejutan yang menyebalkan. Seseorang menuangkan cat biru ke mobilnya. Maya menemukan 3 saksi dan menanyai mereka. Lily, si desainer perusahaan, bilang dia sedang makan taco di balkon kantor saat itu terjadi. Direktur keuangan Ucok sedang ada obrolan bisnis yang panjang di telepon dengan investor. Sementara Sheila, si petugas kebersihan, bilang, aku membersihkan toilet sejak pagi. Maya tahu salah satunya berbohong. Bisa tebak siapa? Lily, ada taco yang belum dimakan di mejanya. Selain itu, tangannya penuh cat biru. Yap, itu dia petunjuk utamanya. Sahabat Maya, Rosie, mengundangnya ke pesta ulang tahun. Sore harinya, Maya ke dapur dan melihat Rosie pingsan di lantai. Dia menelpon polisi dan mereka tiba dengan cepat. Ada 5 orang di rumah ini. Nama mereka adalah Pedro, Kiki, Dani, Putra, dan Donna. Mereka semua teman dekat Rosie. Polisi menyelidiki ruangan ini dan menemukan 3 angka ini di lantai. Tampaknya Rosie menulisnya menggunakan lipstik sebelum pingsan. Setelah melihat petunjuk ini, petugas menangkap salah satu tamu. Bisa tebak siapa? Polisi menangkap Dani. Angka 12, 4, dan 11 sesuai dengan nama bulan Desember, April, dan November. Maya pergi ke dapur kantor untuk minum kopi. Dia ingin menambahkan susu ke minumannya, jadi dia membuka kulkas untuk mencarinya. Maya menemukan 4 paket susu berbeda di sana, tapi cuma 1 yang aman diminum. Bisakah kamu menebak yang mana? Susu pertama sangat menggembung, berarti sudah asam. Catatan di susu kedua bertuliskan, jangan diminum. Dan susu keempat sudah basi karena kedaluarsa pada tahun 1995. Jadi Maya harus memilih susu ketiga, dan mungkin seseorang harus segera membersihkan kulkas kantor ini. Nina membeli sepasang sepatu dan memberi Tom uang sebesar Rp100.000. Harga sepatu ini Rp30.000, tapi Tom nggak punya kembalian, jadi dia membawa uang Rp100.000 itu ke toko sebelah dan meminta temannya Sam untuk menukar uang. Kemudian Tom kembali ke toko sepatu dan memberi Nina Rp70.000. Nina mengambil kembalian dan sepatunya, lalu pergi. Kemudian pada hari itu, Sam membawa Rp100.000 tadi kembali ke Tom. Dia bilang, uang ini palsu, kembalikan uangku. Tom harus menggunakan uangnya sendiri untuk mengembalikan utangnya ke Sam. Berapa kerugian Tom? Pertama, dia kehilangan sepatu seharga Rp30.000. Dia juga memberi Nina Rp70.000, jadi dia masih punya Rp30.000 dari pecahan Rp100.000 yang dia tukar. Saat Sam memintanya mengembalikan uang itu, Tom membayarnya kembali Rp30.000 ditambah Rp70.000 dari dompetnya. Jadi, Tom kehilangan Rp100.000. Duh, Tom nangis tuh. Billy bekerja sebagai satpam malam di sebuah bank besar. Suatu malam dia mendengar suara aneh dari brankas bank dan langsung memeriksanya. Sayangnya, di lemari besi dia menghadapi 3 penjahat. Ketiganya memakai masker, tapi Billy segera melihat seorang penyusup di antara mereka. Bisakah kamu melihatnya juga? Orang di sebelah kanan nggak pakai sarung tangan, jadi dia akan meninggalkan sidik jari di mana-mana. Mungkin dia adalah polisi yang sedang menyamar. Bella adalah seorang blogger terkenal. Dia mengambil foto ini saat lomba lari dan mempostingnya di story. Followersnya berkomentar, salah satu dari mereka bermain curang. Bisa tebak yang mana? Orang di sebelah kanan nggak keringetan sama sekali. Pasti ada yang aneh di sini. Ryan
Helen sedang nongkrong di kafe dengan sahabatnya David. Mereka memesan makanan dan minuman, dan setelah makan, Ryan bilang, "Ayo main game. Kalau kamu mecahin teka-tekiku, aku yang bayar. Tapi kalau gagal, kamu yang bayar ya." David setuju, dan inilah teka-tekinya. Dia harus memindahkan 2 tusuk gigi agar persamaan ini benar. Bisakah kamu membantu David? Ini dia solusinya. Bu Gina adalah seorang dosen, salah satu muridnya Rosa menyontek beberapa kali saat ujian. Suatu hari Bu Gina kehilangan kesabarannya dan bilang ke Rosa, "Kalau kamu bohong, ibu akan mengeluarkanmu dari kampus ini. Dan kalau kamu jujur, ibu bakal tetap mengeluarkanmu." Apa yang harus Rosa katakan supaya nggak di-DO? Dia harus bilang, "Aku sedang bohong." Ungkapan ini akan menciptakan paradoks karena ini tak bisa dibilang bohong dan jujur sekaligus. Jane tampil dalam lomba nyanyi di gedung konser terkenal. Nyanyiannya sangat bagus sampai para juri menangis. Tapi tiba-tiba semua lampu mati. Seseorang mematikan listrik di seluruh gedung ini dan manajer lomba menginterogasi 3 tersangka. Penyanyi saingan Jane, Tina, bilang, "Aku sedang ke kedai kopi di lantai 7 dan tiba-tiba semuanya gelap. Aku harus memakai senter di ponselku untuk keluar." Sarah, si tukang bersih-bersih, bilang, "Aku sedang mencuci jendela jauh dari panel listrik." Dan Franz, si satpam, bilang, "Maaf, aku tidak melihat kamera CCTV karena ada panggilan darurat pribadi." Siapa yang berbohong? Tina, gedung konser ini tidak sampai lantai 7. Pedro mendarat di negara asing. Dia membuka aplikasi taksi di ponselnya untuk pergi ke hotel. Sayangnya aplikasinya nggak berfungsi, jadi Pedro pun keluar berharap mendapatkan tumpangan. Di tempat parkir, dia melihat 3 mobil kosong. Ketiga sopirnya ingin sekali memberi Pedro tumpangan. Sopir mana yang harus dia pilih? Lihat taksi pertama deh, ada genangan minyak di bawah mobil ini. Mungkin bukan pilihan yang paling aman. Untuk mobil ketiga cuma ada 3 roda di sana. Jadi Pedro harus memilih sopir kedua. Alex adalah seorang petualang. Suatu hari dia berjalan sendirian di hutan dan terjebak perangkap. Sekarang dia bergantung di pohon sambil terikat terbalik tuh. Tali itu ditambatkan di tanah dan ada lilin yang menyala di bawah tali. Gak lama tali itu terbakar habis. Selain itu ada harimau lapar di bawah pohon yang menunggu Alex jatuh. Apa saranmu agar Alex bertahan dalam situasi sulit ini? Dia harus menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Harimau itu akan meniup lilin untuk merayakannya dan Alex akan sempat melarikan diri. Jangan emosi gitu dong, aku kan cuma disuruh baca naskah. Mia pulang kerja larut malam seperti biasanya. Dia tinggal bersama 3 teman sekamar. Saat Mia memasuki kamarnya, dia melihat seseorang telah menodai karpet favoritnya. Mia marah dan menanyai teman sekamarnya. Jessica bilang, "Itu bukan salahku, aku seharian main ke rumah pacarku." Helen menjawab, "Hari ini aku cuma masuk ke kamarmu 1 kali untuk menaruh cucian bersih. Karpetnya tadi bersih." Dan Fiona bilang, "Aku sudah lama gak ke kamarmu, aku belajar di perpustakaan seharian." Bisakah kamu menebak siapa yang menodai karpet Mia? Fiona, lihat tangannya. Warna cat kukunya cocok dengan noda di karpet. Will baru saja pindah ke Jakarta. Dia butuh apartemen untuk tinggal setidaknya 1 tahun, jadi dia mencarinya di internet.
Dia menemukan 3 pilihan dan sama-sama menyukai semuanya. Will pun memeriksa ketiga penawaran ini satu persatu. Setelah itu, dia mengetahui 2 dari 3 penawaran tersebut adalah penipuan. Kalau kamu, bisakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dalam iklan ini? Lihat tanda di rumah kedua. Tertulis, bangunan ini akan dihancurkan dalam 2 minggu. Tapi Will mencari sewa jangka panjang. Apartemen ketiga ada di lantai 8 dan itu mustahil karena gedung ini cuma punya 7 lantai. Jadi, Will harus memilih opsi pertama. Seseorang mengunci Henry di ruang bawah tanah seram. Dia mencari ke sekeliling dan melihat 3 jalan keluar. Tapi semuanya berbahaya. Lorong pertama dingin sekali. Semua orang yang memasukinya akan berubah menjadi es. Lorong kedua dijaga singa gunung besar yang belum makan selama 3 tahun. Dan ada api besar di balik pintu ketiga. Lorong mana yang harus dipilih Henry? Yang kedua, singa gunung itu belum makan selama 3 tahun, jadi nggak bahaya lagi. Kasihan juga ya. Wah, akhirnya bisa liburan juga. Kamu langsung beli tiket ke Pulau Indah yang pastinya bakal menyenangkan. Helikopter sudah siap mengantarmu ke lokasi, tapi waktu santaimu akan sangat terbatas karena kamu perlu mecahin sejumlah teka-teki sambil berlibur. Jangan lupa lihat skormu di akhir video ya. Tenang aja, kamu masih bisa bersenang-senang sepanjang hari. Teka-teki pelik memang perlu konsentrasi dan perhatian, tapi kali ini kamu bisa memecahkannya sambil bersantuy. Selamat mencoba! Sesampainya di pulau tujuanmu, kamu langsung datang ke pesta pantai agar bisa menikmati terik matahari, ombak laut, dan hamparan pasir putih. Tapi saat kamu mau ngedance sambil nenteng minuman, musiknya tiba-tiba mati. Kamu pun langsung menanyai DJ pesta. Ada yang nyopot kabel speakernya tuh. Balasnya, kamu langsung berjalan ke balik panggung untuk ngecek, kemudian melihat 5 kabel warna-warni. 2 di antaranya perlu ditancepin ke speaker. Kira-kira kabel yang mana aja ya? Ayo, buruan jawab dong, biar pestanya bisa dilanjut. Kabel yang warnanya merah dan hijau. Di sudut kiri masing-masing speaker ada kode warnanya tuh. Asik, pestanya udah bisa dilanjutin. Karena capek dan kelaparan, kamu masuk ke restoran. Lalu kamu ngambil 2 sandwich dari buffet besar yang tersedia. Setelah menyantap makan siang lezatmu, kamu pengen buah segar sebagai pencuci mulut. Di atas meja terhidang pisang, apel, nanas, dan kiwi. Sebagian dari buah ini udah nggak seger. Memangnya buah apa sih dan kenapa bisa begitu? Ketiga jenis buah lainnya tinggal sedikit tuh, tapi kiwinya masih sisa banyak. Para pengunjung ogah ngambil karena buahnya udah nggak seger. Setelah makan siang, kamu berjalan menuju pantai. Tapi kakimu kepanasan saat nginjek bulir pasirnya. Wah, berarti perlu pakai sepatu tuh. Di dekatmu terlihat sejumlah orang yang lagi asik main voli pantai. Karena pengen ikut main, kamu langsung mendekati mereka. Loh, kok pantainya tiba-tiba kosong? Yang barusan itu Fata Morgana atau merekanya aja sih yang buru-buru ngacir? Menurutmu yang mana? Itu cuma Fata Morgana aja kok, karena di pasirnya nggak ada jejak kaki. Mataharinya semakin terik dan kamu masuk ke hutan biar bisa segera berteduh. Saat melewati tanah lapang, kamu melihat sejumlah orang sedang duduk bersila. Oh, ada meditasi tuh. Karena memejamkan mata, mereka nggak tahu kamu ada di situ. Dan perlahan kamu mendekat untuk ikut bermeditasi. Tapi kok ada yang aneh ya? Memangnya kenapa? Mereka nggak cuma duduk santuy, tapi posisinya melayang-layang di atas tanah.
Waduh, makhluk apaan sih nih? Saking takutnya, kamu segera lari tunggang langgang dari situ. Setelah menembus rerimbunan hutan, kamu sampai di persimpangan 3 jalan. Jalan pertama dipenuhi pecahan kaca, jalan kedua ditumbuhi tanaman berduri, dan jalan ketiga dilapisi bara panas. Jadi, jalan mana yang perlu kamu lewati? Bebas aja, ketiganya bisa kamu lewati kok. Tadi saat di pantai kamu sudah pakai sepatu kan? Di tengah pulau ada rumah besar bergaya klasik. Atapnya hancur dan jendelanya pecah-pecah. Tapi dari dalam bangunan terdengar sayup-sayup suara musik. Kamu segera masuk untuk ngecek langsung dan rupanya orang-orang berjas hujan ini lagi dansa dengan iringan musik techno. Saat mendekati kerumunan itu, kamu bisa melihat taring panjang yang mencuat dari mulut mereka. Dan mereka langsung menengok ke arahmu dengan tatapan nyeremin. Nyalimu seketika ciut, tapi kemudian kamu tahu kalau mereka cuma menjadi vampir yang pakai taring palsu plus jas hujan sebagai propertinya. Kok kamu bisa tahu sih kalau mereka bukan vampir? Atap rumah itu hancur dan sinar matahari bisa menerobos masuk. Vampir pasti langsung ngacir lah saat ada sinar matahari begitu. Asik, kamu bisa ngelanjutin dansanya. Tapi kok hawanya makin ngeri ya? Mereka emang bukan vampir sih, tapi juga bukan manusia. Kenapa bisa gitu? Di dindingnya terpasang cermin dan di situ cuma ada bayanganmu. Buruan dong, lari dari situ, kabur ke hutan aja. Kawanan merpati terbang di hadapanmu dan dari kejauhan terdengar suara manusia. Setelah menyusuri belukar, kamu sampai di sebuah upacara pernikahan. Para tamu duduk rapi di kursinya masing-masing. Mempelai pria, wanita, dan kerabat terdekatnya berdiri di atas altar. Semuanya kelihatan biasa-biasa aja kan? Tapi salah satu di antara mereka rupanya alien. Kamu tahu yang mana? Si mempelai wanita, perhatiin tangannya deh, masa ada 3? Untung aja kamu bisa mengatasi takutmu. Setelah upacara, pesta langsung digelar. Dan kamu berbaur dengan para tamu sambil menikmati hidangan yang tersaji. Kemudian ada pria tua yang mulai berpidato, katanya dia punya hadiah untuk si pengantin baru yang isinya ramuan mujarab biar bisa awet muda. Ramuan ini juga tercampur di semua minuman. Tentu saja para tamu langsung berebut mengambil minuman itu. Ada yang minum 2 gelas sekaligus, ada yang bolak-balik mengambil 5 gelas, dan ada juga yang meneguk 1 gelas sekaligus. Dari sekian banyak tamu, wanita tua ini menikmati minumannya pelan-pelan, dan dia langsung berubah jadi awet muda. Kok minumannya bisa ngefek ke dia sih? Padahal nggak ngefek sama sekali tuh untuk tamu yang lain. Ramuan itu tercampur di es batu, dan esnya lama-lama akan cair karena dia cuma minum pelan-pelan. Oke, saatnya meninggalkan pesta dan melanjutkan perjalananmu keliling pulau. Di hadapanmu ada terowongan yang diberi peringatan, "Awas, ada hantunya." Sepasang cowok cewek ini mendekatimu, kemudian ngajak kamu untuk ngecek langsung di dalam terowongan. Kalau ngeceknya bareng-bareng kan jadi nggak serem. Saat kalian memasuki terowongan, si cewek berjalan di tengah. Kondisi di dalam sangat dingin dan licin, suasananya juga sangat hening. Langkah kalian makin mendekati ujung terowongan. Dan akhirnya, kalian berhasil keluar. Ngeri juga ya, ucapmu. Kemudian si cewek menyaut, "Untung aku ada di tengah." Lalu si cowok menimpali, "Iya sama, aku juga nggak takut." Waduh, berarti tadi memang ada hantu dong di dalam terowongan. Kamu tahu kenapa?
Di antara 3 orang yang berlari di terowongan, cuma salah satunya yang ada di tengah, yaitu si cewek tadi. Terus tangan siapa dong yang tadi dipegang cowok itu? Karena kepalang takut, kamu langsung ngacir dari situ. Hari sudah mulai gelap, saatnya kembali ke hotel. Dan apesnya lagi, hotelmu malah kebakaran. Lantai kamarmu juga ikut terbakar, apinya terus menjalar ke segala penjuru. Waduh, berarti kamu perlu nyelamatin barang berhargamu dong. Dan pilihanmu cuma ada 2, berangkas kecil beserta uang dan dokumen berharga, atau laptop yang berisi proyek pekerjaanmu. Benda apa yang harus kamu selamatin? Ambil laptopmu aja lah. Kebanyakan brankas bisa tahan panas, tapi kalau laptop kan beda lagi. Lagi pula, brankasmu bisa kamu buka lagi setelah kebakarannya reda. Akhirnya kamu pindah ke kamar di lantai 10. Ukurannya cukup luas dan jendelanya mengarah langsung ke laut biru. Saat mau membenamkan diri di kasur, pintu kamarmu tiba-tiba diketuk pengurus hotel. Dia menginfokan kalau dia lagi berburu ular yang ngumpet di dalam kamarmu. Coba deh, cek kamarmu dulu, biar ularnya bisa ketangkep. Kamu lihat tirai manik-manik itu kan? Di sela-selanya ada ular yang lagi ngumpet. Setelah melepas ular itu di tengah hutan, kamu balik lagi ke hotel. Tapi kenapa lantai kamarmu dipenuhi jejak kaki sih? Oh, ada yang udah membobol kamarmu tuh. Kamu langsung menghubungi pengurus hotel dan menceritakan kronologinya. Dia mendapatkan 3 tersangka dan kamu harus menetapkan si tersangka yang sudah menyelinap masuk ke kamarmu. Ada 2 lelaki bersepatu dan 1 cewek nyeker. Siapa yang kamu tetapkan sebagai pelaku? Kalau cewek ini nyeker, jejak kakinya nggak akan begitu. Tapi perhatiin baik-baik deh. Baju cowok di sebelahnya kelihatan basah kuyup. Kakinya juga basah, tapi dia memakai sandal cuma buat mengecoh aja. Jejak kaki di kamarmu juga basah kan? Sedangkan baju cowok ini kelihatan kering. Baju mbaknya juga kering, berarti pelakunya cowok yang berbaju basah. Di kamar baru ini kamu malah nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Duh, perlu ngapain ya biar kamu bisa tidur? Tapi tiba-tiba kamu mendengar bunyi berisik. Dan rupanya ada cewek cantik yang berdiri di luar jendela. Dia mengulaskan senyum lebar sambil menatapmu. Awalnya kamu membalas senyumnya, tapi kemudian kamu buru-buru mengemasi barangmu dan lari keluar kamar. Pokoknya kamu harus segera meninggalkan hotel ini. Loh, memangnya kenapa? Kamarmu berada di lantai 10 dan cewek itu menatapmu dari luar jendela. Manusia biasa mana bisa begitu kan? Duh, bikin merinding aja deh. Kamu nggak bisa tidur semalam suntuk dan pengen cepet-cepet pergi dari pulau ini. Lalu, helikopter mendekatimu dan menurunkan tangga tali. Saat kamu bersiap naik, helikopter lain segera nyusul, kemudian juga menurunkan tangga tali. Nah, kali ini kamu perlu milih helikopter yang tepat. Pilot helikopter pertama bukan manusia, tapi alien. Jadi kamu menaiki helikopter kedua dan terbang menjauh. Helikopter pertama ini sebetulnya pesawat luar angkasa. Oke, liburanmu sudah selesai, saatnya ngecek skor kamu. 0-4 poin, berarti kamu perlu memperbanyak latihan teka-teki logi kamu biar kamu semakin jago. Atau kalau kamu gak mau repot, jangan memaksa diri ya. Saat lagi liburan ya liburan aja. 5-8 poin. Suasana pesta dan perayaan gak mengurangi kejelian dan kelihayanmu. Tapi asah terus skill kamu ya.
9-12 poin. Kamu tetap bisa rileks sebab saat sedang bersantui pun kamu tetap melatih otakmu. 13-15 poin. Kamu bisa langsung saat memecahin teka-teki logika dan mencari jalan keluar dari masalahmu. Tapi inget ya, otakmu jangan terlalu diforsir. Dora lagi liburan di pantai bareng sobatnya Tania. Mereka menghabiskan momen bersama dengan berjemur di dekat air. Sambil nunggu Tania beli minuman di kafe terdekat, Dora berenang-renang di laut. Tapi saat dia kembali ke pantai, ponselnya sudah hilang. Lihat ada HP di sini nggak, Mas? Tanya Dora pada cowok yang duduk di dekat situ. Enggak lah, dari tadi saya kan cuma tidur, jawab cowok itu. Sesaat kemudian, Tania kembali dari kafe. Setelah melihat ke sekeliling, dia langsung tahu di mana ponsel Dora. Memangnya siapa yang udah nyuri ponselnya? Udah jelas cowok itu. Sebelum ponsel Dora hilang, sekopnya ditaruh di sebelah kiri. Tapi kemudian, sekop itu berpindah ke sebelah kanan. Di dekat sekop juga ada gundukan pasir yang mencurigakan. Ponsel Dora pasti disimpan di situ tuh, biar dia bisa mengambilnya lagi kemudian. Tari ngajak Alisa, temannya yang sedang belajar di Akademi Kepolisian, untuk datang ke sebuah pesta yang diadakan di rumah temannya, Sony. Tari khawatir di sana akan ada pencurian, itulah sebabnya dia mengajak Alisa. Selama pesta, Alisa mengamati para tamu. Kemudian di akhir pesta, Alisa langsung ngasih tahu Tari bahwa benar ada pencuri dan dia tahu siapa pencurinya. Memangnya siapa? Pencurinya adalah Sony si penyelenggara pesta. Di awal pesta, salah satu tamu memakai jam tangan dan cewek ini juga pakai kalung cantik. Tapi setelah pestanya usai, jam tangannya malah dipakai Sony dan kalungnya tergeletak di pot bunga. Detektif Kevin lagi jalan santuy saat tiba-tiba mendengar bunyi kaca pecah. Setelah mengamati sekeliling, dia baru sadar kalau di dekat jendela toko perhiasan sudah ada kerumunan orang. Si pemilik toko cuma bisa berdiri mematung karena masih syok. Kevin langsung mendekatinya sambil bertanya, "Ada pencurian ya, Mas?" Rupanya cowok itu belum tahu pasti. Kemudian Kevin bilang, "Oke, saya harus menangkap pencurinya." Memangnya detektif Kevin melihat bukti apa? Jendela kacanya cuma dipecahkan untuk mengalihkan perhatian banyak orang. Dengan begini, mereka akan berpaling dan gak akan bisa lihat saat dia nyuri dompet dari saku baju cowok ini. Kemudian, dia bisa membawa kabur barang curiannya. Polisi sudah lama menaruh curiga pada Pak Harso atas penyelundupan barang ilegal menggunakan kapal pesiarnya. Mereka tahu pasti kalau saat itu kapal Pak Harso sedang ngangkut kargo terlarang. Sejumlah polisi mendatangi kapal dengan membawa surat perintah penggeledahan. Mereka mulai ngecek tiap sudut dan celah di seisi kapal, tapi nggak mendapat bukti sedikit pun. Pak Harso mengantar mereka pergi dengan mengulaskan senyum, tapi tiba-tiba salah satu polisi bilang, "Saya tahu kok di mana kargo itu diumpetin." Memangnya Pak polisi ini baru nemu bukti apa? Kargo itu pasti berada di bawah air, diberi pelindung dan diikat pada jangkar. Amati kedua cowok ini baik-baik ya. Salah satu dari mereka nggak tinggal sendiri. Menurutmu yang mana? Cowok di sebelah kanan, sikat giginya ada 2. Pak Bos Aldo menenteng dokumen super penting ke ruangannya, tapi dia harus ikut rapat selama berjam-jam. Maka dia meminta sekretarisnya untuk mengawasi ruangannya, barangkali ada yang mencurigakan. Pesaingnya bisa saja menyelinap masuk untuk mengambil dokumen. Saat dia kembali, sekretarisnya juga ngasih tahu kalau semuanya aman terkendali. Tapi setelah dicek lagi, dia tahu kalau seseorang telah masuk ke ruangannya tanpa izin. Akhirnya, si sekretaris ngaku kalau dia malah tidur saat Pak Aldo mengikuti rapat. Gimana Pak Bos Aldo bisa tahu kalau ruangannya sudah dimasuki seseorang? Globe di mejanya sudah berpindah posisi.
Pengusaha sukses bernama Wildan sedang menikmati makan malam di restoran mahal saat ponselnya tiba-tiba berdering. Rupanya ada telepon penting. Setelah dia kembali lagi, koper plus uang dan dokumen di dalamnya telah raib. Pencurinya kemungkinan pengunjung lain. Kemudian polisi segera datang untuk melakukan interogasi. Karin bilang dia lagi nulis bab baru di bukunya. Paul bilang dia masih ngantri di toilet. Lalu Donna beralasan kalau dia udah mau keluar restoran setelah membayar kopi pesanannya. Sementara Ronnie mengaku dia lagi ngobrol via video call dengan pacarnya. Detektif langsung tahu siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Pencurinya pasti Paul. Di situ cuma ada 4 pengunjung lain dan semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Masa iya dia harus ngantri sih? Polisi mendapat info kalau penjahat buron bernama Kemal Diaz akan segera tiba di kota X. Katanya dia akan datang naik pesawat, tapi polisi cuma tahu sedikit soal penjahat ini. Menurut deskripsi yang telah terkumpul, si penjahat bertubuh pendek, pakai kacamata, dan suka menggunakan nama palsu. Detektif Adam kemudian datang ke bandara untuk mencari tahu. Dia langsung meringkus 4 orang yang deskripsinya cocok. Di antaranya Pak Lukman, Pak Zaid, Pak Tirta, dan Pak Wisnu. Yang mana penjahatnya? Pak Zaid. Nama Zaid dan Diaz dipakai oleh orang yang sama dan keduanya saling berkebalikan. Detektif Budi sedang mencari saksi utama dalam sebuah kasus rumit. Dia perlu menemui si saksi agar kasusnya bisa terselesaikan. Tapi masalahnya, dia cuma tahu kalau saksi ini bertangan kidal. Amati baik-baik semua orang ini ya, biar kamu bisa ngebantu detektif Budi. Pelayan ini, dia memegang nampan dengan tangan kanannya dan mengambil menu dengan tangan kirinya. Amati baik-baik ketiga putri ini ya. Menurutmu, putri gadungannya yang mana? Putri yang di kanan. Tiara kedua putri lain bisa memantulkan cahaya, berarti terbuat dari logam mulia. Tapi tiara putri es nggak bersinar, pasti cuma terbuat dari plastik. Pak Bos baru sampai di ruangannya setelah melakukan perjalanan panjang. Sejumlah dokumen penting di mejanya ternyata telah hilang. Dia langsung menghubungi polisi dan tak lama kemudian detektif mendatangi TKP. Setelah menginterogasi semua pegawai, si detektif menetapkan 3 tersangka. Ada Erna sang akuntan, Susanti resepsionis, dan Jerome manajer penjualan. Tapi ketiganya mengaku nggak masuk ke ruangan Pak Bos. Tanpa perlu buang waktu, detektif langsung tahu siapa pembohongnya. Kalau kamu gimana? Pencurinya adalah Jerome. Kedua tersangka lain pakai high heels, tapi jejak di lantai ruangan itu menunjukkan bentuk sepatu Keds. Nenek ini melapor polisi karena rumahnya disatroni maling saat dia sedang tidur. Si pelaku mengambil uang yang dia simpan di lemari dapur dan wanita ini yakin malingnya pasti tetangganya. Polisi kemudian mendatangi tetangga yang dimaksud, tapi semuanya mengaku kalau mereka seharian ada di rumah. Amati rumah mereka lebih dekat deh. Nanti juga kamu akan tahu siapa pencurinya. Rudy udah bohong tuh. Saat itu dia nggak ada di rumah karena mobilnya terparkir setelah salju menumpuk di jalan. Lihat baik-baik ketiga orang ini ya. Menurutmu pemilik anjingnya yang mana? Cowok yang di tengah. Cuma dia yang nggak ngelus-ngelus anjing itu. Apa kamu bisa tebak jumlah seluruh semangka di gambar ini? Lima. Nilai ujian matematika Gladys jeblok, tapi dosennya sangat perhatian. Dia menawarkan kompromi ini. Kalau Gladys bisa jawab 3 teka-teki, dia akan dapat nilai bagus. Wah, kesempatan emas tuh. Gladys langsung mengiyakan. Jadi, tugas pertamanya menjawab soal ini. Kamu bisa menjawab nggak nih?
Jawabannya 232. Gak perlu pikir panjang, Gladys langsung bisa menjawabnya. Oke, teka-teki selanjutnya. Ada angka yang dibentuk pakai batang korek api. Kira-kira angka terakhirnya berapa ya? Harusnya sih 1. Makin ke belakang, jumlah titik potongnya akan berkurang 1. Sip, sampai di soal terakhir. Sang dosen memberi Gladys beberapa bola biliar, kemudian bilang, gunakan 3 bola agar persamaannya benar. Setelah mikir sejenak, Gladys langsung tahu jawabannya. Memangnya dia perlu ngapain? Muter bola berangka 9 biar membentuk angka 6. Kemudian ambil bola berangka 13, 11, dan 6, hasilnya 30. Widih, cerdas Gladys! Kamu terjebak di suatu ruangan yang gak punya pintu dan jendela. Tiba-tiba, genangan air mulai membanjiri seisi ruangan. Setelah kelabakan kesana kemari, kamu tetap aja gak bisa menghentikan aliran airnya. Tim penyelamat memang akan datang sih, tapi 5 menit lagi. Dan waktumu bertahan cuma sampai 2 menit sebelum ruangan itu dipenuhi air bah. Mana mungkin kamu bisa menahan nafas sampai 3 menit? Di dekatmu ada 3 benda dan cuma 1 di antaranya yang bisa menyelamatkanmu. Benda apa yang harus kamu pilih? Sedotan, tali, atau ember kosong? Pilih ember aja untuk menutupi kepalamu. Akan terbentuk kantong udara yang kemudian bisa membantumu bernafas selama beberapa menit sebelum tim penyelamat datang. Kamu terjebak di padang pasir, meski sudah malam, cahaya bulan yang benderang bisa menerangi sekitarmu. Di dekatmu ada menara yang ternyata ditinggali oleh penyihir. Sambil melihat keluar jendela, si penyihir mengatakan, Kalau kamu mau lolos dari sini, pecahin teka-tekinya. Berapa ketinggian menara ini? Setelah ngecek ke sekitar, kamu nggak punya alat bantu ukur. Di dekatmu cuma ada ranting pohon yang terjatuh. Di pergelangan tanganmu ada jam tangan, dan di atas tanah ada bayanganmu sendiri. Lalu kamu harus pakai apa dong buat ngukur tinggi menara itu? Bayanganmu bisa ngebantu kok. Bandingkan panjang bayanganmu dengan panjang bayangan menara. Kemudian, bandingkan juga tinggi badanmu dengan tinggi menara itu. Gampang kan? Keluarga kerajaan Ravenia mau berkunjung ke kota saat berkeliling dunia. Tentu aja mereka memakai mahkota mereka yang berharga. Mereka minta wali kota buat bikin tindakan pencegahan khusus. Jadi, dia naruh mahkota itu di brankas di ruang tersembunyi di kantornya yang dijaga beberapa penjaga. Tapi besoknya, waktu wali kota mau meriksa mahkota itu buat laporan kalau semuanya aman ke keluarga kerajaan, dia mulai panik. Kamu tahu kenapa? Soalnya, mahkota di dalam brankas palsu. Mahkota pertama masih ada label harganya. Mahkota kedua patah, dan salah satu permata di mahkota ketiga hilang. Oh no! Nggak mungkin kayak gini kalau mahkota itu asli. Wali kota pengen mastiin pencuri mahkota itu ditangkap. Dia juga berharap polisi bakal nemuin mahkota itu sebelum media mengendus kejadian itu. Dan satu-satunya orang yang bisa ngebantu dia adalah detektif Imelda. Jadi, wali kota langsung ngehubungi detektif itu. Detektif itu tiba di kantornya dan memeriksa ruang rahasia itu. Dia ngelihat sesuatu yang bisa membantu penyelidikannya. Kamu tahu apa itu? Ada secari kertas di bawah salah satu mahkota palsu. Pencuri meninggalkan surat. Detektif Imelda ngebaca surat itu. Pak Wali Kota, saya sangat kecewa kepada Anda. Kejadian ini membuktikan Anda tidak becus dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para tamu Anda, juga para warga. Itu fatal. Saya bisa saja mengembalikan mahkota ini jika Anda memberikan sejumlah uang. Ingat kata-kata saya dan perhitungkan tiap huruf yang saya sebutkan dalam surat ini. Hubungi saya di sini.
19.1, 1.2, 28.1, 6.2, dan 11.4, 1.2, 21.3, 2.2, 3.3. Salam, cowok teka-teki. Apa maksud angka-angka ini? Wali kota mengira itu nomor telepon. Dia langsung mengambil telepon dan menekan angka itu. Tapi sesuai dugaan detektif Imelda, nggak diangkat. Di salah satu kalimat terakhir suratnya, cowok teka-teki menggarisbawahi kata-kata. Ingat, kata-kata, perhitungkan. Huruf, pasti itu petunjuk. Angka sebelum titik nunjukin kata yang harus kamu cari di surat itu. Dan angka setelah titik nunjukin huruf mana yang kamu butuhin di kata itu. Misalnya, 19.1, berarti kamu harus nyari kata ke-19, yaitu keamanan. Nah, kamu butuh huruf pertama, yaitu K. Kalau dilanjut, kamu bakal dapat kafe barat. Sebelum pergi ke kafe itu, detektif Imelda meriksa rekaman CCTV malam itu. Wali kota mengajaknya ke ruang pengawasan. Ada 3 monitor di sana, yang masing-masing nunjukin ruangan itu dari sudut berbeda. Detektif Imelda sadar cuma 1 kamera yang merekam langsung. 2 kamera lainnya cuma gambar palsu. Rekaman mana yang asli dan kenapa? Kamu ingat keadaan ruangan itu waktu diperiksa detektif Imelda? Jamnya jelas nggak ada di dinding ini, tapi di dinding seberang. Jadi, rekaman di monitor pertama palsu. Rekaman di monitor kedua juga nggak asli. Kalau kamu perhatikan, kamu bakal melihat ngengat yang terbang di ruangan itu. Tapi gerakannya nggak berubah, editannya kurang mulus tuh. Berarti, rekaman dari monitor ketiga lah yang asli. Oh yes. Detektif Imelda memutar ulang rekaman itu dan nemu rekaman waktu cowok teka-teki masuk ruangan. Wajahnya ditutup, jadi jelas mukanya nggak kelihatan. Tapi detektif Imelda ngelihat sesuatu yang bisa bantu dia nemuin pelakunya. Kamu tahu apa itu? Kalau lihat sudut kiri bawah, kamu akan melihat seseorang masuk ke ruangan dan cepat-cepat pergi waktu cowok teka-teki nyuri mahkota. Artinya, cowok teka-teki punya kaki tangan? Buat nyari tahu itu, detektif Imelda menanyai semua penjaga yang bertugas malam itu. Penjaga pertama, Georgie, bilang dia berjaga di depan pintu. Dia cuma pergi waktu ke toilet. Penjaga kedua, Jojo, bilang dia berdiri di depan pintu kantor wali kota semalaman. Dan penjaga yang istirahat cuma Georgie. Penjaga ketiga, Budi, bilang dia juga berjaga di pintu. Detektif Imelda tahu cuma 1 orang yang jujur dan 2 penjaga bohong. Siapa yang bohong? Kamu ingat nggak seperti apa sepatu orang yang masuk ke ruangan itu? Dia pakai sepatu Keds putih. Nah, Budi memakainya juga. Jadi dia bohong. Karena Jojo nggak nyebutin kalau Budi pergi. Dia juga bohong. Cuma Georgie yang jujur di sini. Ciao. Budi dan Jojo langsung mohon-mohon sama Imelda. Kami nggak mau dipenjara. Kami sumpah nggak nyuri apa-apa. Percaya sama kami. Detektif Imelda bertanya, terus kenapa kalian bohong? Mereka bilang mereka mendengar suara dari ruang rahasia waktu Georgie ke toilet. Akhirnya Budi ngecek ruangan itu dan Jojo tetap mengawasi. Waktu Budi ngelihat orang di ruangan itu, dia ketakutan dan langsung kabur. Dia ngasih tahu Jojo kalau dia mendingan dipecat daripada celaka. Sementara Jojo, dia bohong karena Budi adalah sahabatnya dan dia nggak mau Budi dipecat. Karena mereka nggak pernah ngeliat ada orang masuk atau keluar ruangan itu. Mereka pikir mereka salah lihat. Soalnya malam itu mereka udah kecapean. Apa yang bisa Imelda lakukan buat mastiin apa penjaga itu jujur atau tidak? Dia bisa ngecek rekaman CCTV jalan luar gedung buat mastiin nggak ada yang masuk atau keluar. Waktu Imelda nggak ngelihat siapapun lewat jalan itu, dia menyimpulkan kalau Budi dan Jojo jujur.
Detektif itu mutusin buat ngecek ruang rahasia itu sekali lagi buat cari tahu gimana cara cowok teka-teki itu masuk. Beberapa saat kemudian, dia berhasil nemu pintu rahasia. Kamu ngeliat pintu itu nggak? Rak buku itu sebenarnya pintu. Dia meriksa pintu itu buat nyari tahu cara membukanya. Dia ngelihat 3 tombol, tapi cuma satu yang bisa ngebuka pintu itu. Kalau Imelda salah tekan, pintu bakal terkunci selamanya, dan dia nggak bakal nemu rahasia di balik pintu. Tombol mana yang harus dia tekan? Perhatikan buku-buku di samping tombol itu. Salah satu judulnya aneh banget, sementara yang lainnya masuk akal. Itu pasti anagram, kata atau frasa yang terbentuk saat kita menyusun kembali hurufnya. Waktu kamu menyusun kembali judulnya, kamu bakal nemu tombol kedua. Detektif Imelda menekannya dan pintu rak buku itu terbuka. Detektif itu nemu lorong sempit dengan tangga ke bawah. Dia menuruni tangga dan pintu di belakangnya tertutup. Dia mencoba membukanya, tapi percuma. Jadi, terpaksa dia menuruni tangga itu. Dia sampai di sebuah ruang bawah tanah. Di dalamnya cuma ada sekop dan pelang petunjuk tentang apa aja yang ada di dekat situ. Di lubang kiri ada ular berbisa, lubang kanan dipenuhi gas beracun, dan di atas dia ada anjing galak dengan gigi tajam. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus pilih lubang di atas. Dia harus mendengarkan suara anjing itu dan nunggu anjing itu tidur. Lalu dia bisa pelan-pelan melewatinya. Pasti itu cara cowok teka-teki masuk dan keluar ruang rahasia. Detektif Imelda nggak mau buang-buang waktu. Jadi dia pergi ke kafe barat. Dia lihat ada cowok yang lagi duduk di meja sudut. Cowok itu kelihatan mencurigakan. Waktu detektif Imelda nyamperin, dia langsung nulis sesuatu di koran yang lagi dia baca. Terus cowok itu kabur lewat pintu belakang. Detektif Imelda nyoba ngejar dia, tapi gagal. Dia ngecek koran itu dan nemu surat lain. Isinya, kamu bukan wali kota, tapi aku kasih dia kesempatan terakhir. Kayaknya kamu kerja buat dia. Bawakan uang tunai 3 miliar. Kita bisa ketemu di gedung yang punya lantai terbanyak 2 jam lagi. Gedung apa yang dimaksud cowok teka-teki? Perpustakaan. Pastinya detektif Imelda nggak bakal ngasih uang itu. Dia bawa tas kosong buat ngibulin cowok itu biar dia nggak kabur. Dia pergi ke perpustakaan. Waktu detektif masuk, dia ngeliat cowok teka-teki itu memakai kacamata hitam dan jaket yang sama. Dia nungguin detektif di bagian buku teka-teki dan tebak-tebakan. Lalu tiba-tiba, seseorang tanpa sengaja mendorong detektif itu. Tasnya jatuh ke lantai dan terbuka. Cowok teka-teki ngeliat tas itu kosong dan menyadari rencana detektif buat nangkap dia. Cowok itu kabur. Tapi cowok itu ngejatuhin sesuatu waktu kabur, buku perpustakaan, dan ada kartu perpustakaan di dalamnya. Ada 3 alamat dengan 3 orang berbeda yang pernah minjem buku itu. Imelda langsung sadar yang mana alamat si cowok teka-teki. Gimana cara dia tahu? Ingat surat yang ditulis cowok teka-teki buat detektif di kafe? Alamat pertama ditulis oleh orang yang sama. Detektif Imelda dan 2 polisi menggerebek apartemen cowok itu. Mereka menemukan mahkotanya, tapi cowok itu udah kabur. Entah kenapa, detektif Imelda ngerasa dia bakal ngeliat cowok teka-teki itu lagi.